Oke, terima kasih ya untuk anak-anak yang sudah join tepat waktu. Sekarang kelasnya sudah lengkap, jadi Ibu akan mulai pembelajaran hari ini. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Boleh Ibu tahu gimana Baik, kabarnya? Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Iya. Baik, Bu. Semoga kalian sudah sarapan ya pagi ini, jadi bisa mengikuti pembelajaran dengan fokus dan lebih baik. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu akan ingatkan beberapa hal, yaitu yang pertama, ingat rules and procedures yang berlaku. Kalian harus open kamera, kemudian raise hand sebelum menjawab, dan yang ketiga adalah mute ketika belum diberikan kesempatan untuk bicara. Nah, lalu persiapkan hal yang diperlukan selama belajar. Nah, tadi Ibu sudah kirim instruksi untuk pembelajaran asinkronus. Kalian mempersiapkan sabun ya. Jadi, apakah sudah ada sabun di dekat kalian? Sudah, Bu. Oke, good. Good. Dan yang ketiga adalah respect others. Jadi, selama pembelajaran ini kita akan sering berdialog, berdiskusi. Tolong hargai pendapat teman kalian. Oke? Hari ini, topik yang akan kita pelajari adalah lemak. Oke, kemudian tujuan yang diharapkan adalah kalian bisa menjelaskan ciri-ciri lemak, kemudian mengaitkannya dengan konteks kehidupan ini, seperti apa, gitu ya. Untuk review, nah minggu kemarin kita sudah belajar tentang protein. Protein itu merupakan salah satu makromolekul. Nah, kemudian apa sih yang kalian ketahui tentang makromolekul? Boleh raise hand dan jawab. Oke, Hana Jessica. Ya, Bu. Kalau seingat saya, makro itu kan besar. Molekul itu senyawa. Berarti senyawa dalam bentuknya yang makro gitu, dalam bentuk besar gitu. Itu, Bu, kalau seingat saya. Good, thank you Hana Jessica. Benar ya, molekul yang ukurannya besar, dia kompleks karena susunannya dari unit-unit kecil menjadi satu molekul yang besar. Dan karena dia ukurannya besar, maka massa relatifnya juga besar. Sekarang untuk memulai pembelajaran kita tentang lemak, Ibu mau tanyakan, kira-kira kenapa ya kita itu harus mandi menggunakan sabun? Sewaktu kalian belajar secara asinkronus, Ibu sudah minta kalian untuk melakukan eksperimen dan juga observasi. Nah, sekarang coba kalian isi link di Mentimeter. Nah, boleh kalian buka Mentimeternya, di-scan. Kemudian tuliskan bagaimana hasil pengamatan kalian dalam aktivitas mencuci. Gue akan tampilkan Mentimeternya. Oke. Ini slide Mentimeternya ya. Jadi ada yang keadaan pertamanya kotor, lalu yang terjadi licin. Oke, udah 3 orang berbusa menjadi bersih dan wangi. Mohon maaf, Bu. Jaringan saya nge-lag, Bu. Oh, oke. Nanti kamu bisa kirimkan ke Ibu ya di WhatsApp tentang hasil pengamatan kamu bagaimana. Baiklah, Bu. Sekarang kan kita belajar tentang lemak. Jadi Ibu mau tahu dulu seperti apa sih pandangan kalian, pengetahuan dasar kalian tentang lemak. Nah, coba kalian refresh Mentimeternya supaya yang keluar pertanyaan ini, apa yang kamu ketahui tentang lemak? Baru 3 orang ya, tapi ini cukup mewakili kelas kita. Mungkin teman-teman yang lain juga ketika berbicara tentang lemak, terpikirnya itu adalah minyak, molekul dalam kimia. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai apa sih lemak itu. Ini adalah gambar sumber lemak ya. Di situ ada alpukat, ada daging, ada minyak, ada kemiri. Itu adalah sumber-sumber lemak. Coba kalian pikirkan lagi, kira-kira apa lagi ya sumber lemak yang lain? Sembari Ibu menjelaskan sebenarnya lemak itu apa. Nah, lemak merupakan senyawa kimia yang ukurannya besar. Dia tersusun dari unsur karbon, oksigen, hidrogen, dan memiliki sifat tidak larut di dalam air. Nah, lemak ini dibedakan menjadi 2 berdasarkan sumbernya. Ada lemak nabati, ini merupakan lemak yang sumbernya itu dari tumbuh-tumbuhan. Yang kedua adalah lemak hewani, dia bersumber dari hewan. Nah, sekarang coba, apa itu lemak nabati? Contohnya apa gitu ya? Karena Ibu mau mendengar teman yang lain untuk menjawab.
Jadi Ibu akan gunakan ini ya. Siapakah yang akan menjawab? Iska, ada Iska di dalam. Coba Iska tolong sebutkan sumber lemak nabati yang kamu tahu. Terima kasih, Bu. Iya. Iya, tadi maaf ya, Bu, jaringannya nggak bagus. Lemak nabati contohnya dari apa ya, Bu ya? Keju? Enggak ya? Lemak nabati berarti dari tumbuh-tumbuhan ya, Bu? Ya, dari tumbuhan. Kalau keju itu lemak hewani ya, karena dia buatnya dari susu sapi kan. Jadi, iya, benar-benar. Oh, saya tahu dari kelapa. Oke, good. Kelapa, betul ya. Kelapa kalau diperas itu adalah santan dan itu juga sumber lemak. Thank you, Iya, Iska. Sekarang Ibu akan tunjukkan sebenarnya apa saja gitu ya. Lemak nabati, contohnya. Ada alpukat, ada kelapa yang kalian sebutkan, dan juga ada kemiri. Untuk lemak hewani ini lebih mudah untuk kita temui. Ada telur, ada susu sapi, dan juga daging-dagingan. Itu lemak hewani. Nah, ini ada piring kotor dan kegiatan mencuci. Coba kalian pikirkan hubungannya kegiatan ini dengan pembelajaran kita itu apa ya? Nah, kita perlu belajar dulu tentang ciri-ciri lemak supaya kita lebih tahu hubungannya di mana. Seperti ciri-ciri lemak itu terasa licin. Ketika dipegang, dia akan terasa licin. Misalnya kalian pegang lilin gitu ya, itu akan terasa licin di tangan. Kemudian kalau minyak yang di piring itu juga pasti kalian tahu itu licin gitu kan. Nah, yang kedua, secara struktur, dia tersusun dari 3 asam lemak dan 1 gliserol. Asam lemak itu apa? Asam lemak merupakan rantai karbon yang panjang, dan dia punya 1 gugus karboksilat. Yang Ibu lingkari itu gugus karboksilatnya. Nah, yang panjang itu adalah rantai karbonnya. Kemudian asam lemak ini dibagi menjadi 2. Yang pertama asam lemak jenuh, dan yang kedua asam lemak tak jenuh. Bedanya di mana? Kalau asam lemak jenuh, dia rantai karbonnya itu panjang dan tidak ada ikatan rangkap duanya. Sedangkan yang tak jenuh, dia ada ikatan rangkap duanya. Kemudian tadi ada yang istilahnya gliserol. Gliserol ini merupakan rangka karbon yang memiliki 3 gugus alkohol. Ini ada 3 gugus OH ya, itu gugus alkohol. Kemudian untuk menjadi lemak, gliserol akan direaksikan dengan asam lemak kemudian menjadi trigliserida. Ini secara strukturnya seperti ini. Nah, ciri-ciri lemak yang terakhir adalah dia tidak larut di dalam air atau hidrofobik. Hidro itu artinya air, dan fobik itu artinya takut terhadap. Jadi dia takut terhadap air atau tidak suka air. Ini ya. Sedangkan kelawannya itu adalah hidrofilik, artinya dia suka air. Filik itu dari kata filia, suka. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini ya. Ada hidrofilik itu yang H2O, terus ada love-love-nya banyak. Artinya dia suka dengan air atau H2O. Sedangkan yang sebelahnya dia tidak suka dengan air ya. Kemudian kalau di kehidupan sehari-hari kita bisa tahu bagaimana air itu tidak pernah bisa menyatu dengan yang namanya minyak, karena minyak ini juga merupakan lemak. Nah, sekarang adalah waktunya kita mencari tahu tentang tadi, yang dari tadi kita bahas. Ini ada gambar piring, lalu kita cuci. Dan ada gambar virus corona dengan kita mencuci tangan. Coba perhatikan bagaimana kaitan keempat hal ini dengan pembelajaran kita mengenai ciri-ciri lemak. Supaya kalian lebih tahu ya, sebenarnya kalau virus corona ini mungkin lebih jauh gitu, kita tarik bahasannya. Ibu akan tunjukkan dulu ada apa dengan si virus corona ini dengan pembelajaran kita. Jadi, ini adalah gambar virus corona dari luar yang sering kita lihat setiap hari ya, kalau di TV munculnya pasti ini. Kemudian ini adalah strukturnya dilihat dari dalam. Coba kalian lihat gambar ini ya. Ini tuh gambar struktur virus corona itu. Kemudian, nah, ada bagian yang dinamakan lipid bilayer membran. Kalau dalam bahasa Indonesia, artinya membran lemak bilayer. Bilayer itu 2 layer. Jadi ini adalah membran lemak. Oke? Clue-nya di situ. Virus corona itu punya membran lemak. Ibu kasih kalian waktu untuk berpikir, kemudian tolong Esther dan Hannah Jessica
beritahu Ibu apa yang kalian pikirkan kira-kira hubungannya apa ya dengan virus corona. Oke? Nah, sekarang adalah waktu kalian untuk berpikir. It's time to think. Oke. Oh, Jessica udah selesai ya? Hana Jessica udah selesai. Boleh, Hana Jessica, silakan. Apa yang... Kayaknya saya sudah mulai mengerti, Bu, gimana relevansinya. Ya, oke, boleh. Jadi, Bu, kalau piring kan biasanya kita makanan kita kan berlemak ya, Bu. Terus lemak itu ternyata dibersihkan gitu, terikat gitu sama sabun. Nah, corona juga tadi punya lemak kan, Bu. Nah, corona ini berarti kita membersihkan diri kita gitu dari paparan virus corona maupun benda-benda di sekitar kita dari paparan virus corona ini dengan bahan-bahan yang terkandung dalam sabun gitu yang mengikat lemak tersebut. Jadi corona ini bisa dibasmi dengan misalnya kalau dengan tangan kita gitu, dengan kita mencuci tangan, dengan itu tangan kita jadi dibersihkan daripada virus corona gitu, Bu, kalau saya pikirin. Oke, good point. Thank you, Hanjes. Mendekati benar. Itu udah pemikiran yang ada di track-nya yang betul. Silakan Esther. Oke, Bu. Saya sama seperti Hanjes. Kan tadi Ibu bilang tuh kalau virus corona itu ada di dalamnya itu mengandung lemak. Nah, kalau kita tahu sendiri kan kita biasanya membersihkan lemak itu menggunakan sabun. Dan lemaknya itu bersih. Jadi dengan kita menggunakan sabun, kita bisa setidaknya membersihkan tangan kita gitu dari virus corona. Oke, good point Esther dan juga Han Jessica. Itu betul ya. Clap-clap untuk kalian. Nah, memang betul. Di dalam virus corona tadi kita lihat ada yang namanya membran lemak. Ini kan yang Ibu zoom tadi. Nah, hubungannya dengan sabun itu apa? Sabun itu memiliki molekul yang namanya micelle. Tuh kalian lihat ya, bulat, di bagian luar tuh ada bagian kepala yang dia suka dengan air. Dan kemudian ada bagian yang lurus, itu dia tidak suka dengan air. Nah, karena sabun ini memiliki molekul yang seperti ini, maka sabun itu bisa membantu air bisa berteman dengan lemak. Sehingga akhirnya virus corona itu bisa juga ikut larut ketika kita mencuci tangan kita dengan sabun. Nah, sekarang adalah waktu kalian untuk mencari tahu lagi apa saja bahan-bahan yang ada di sabun itu yang merupakan lemak atau asam lemak. Boleh tolong sebutkan yang sudah menemukan. Boleh raise hand yang sudah menemukan. Oke, Swendy. Palmitic acid, Bu. Benar nggak, Bu? Oke, Atau good. salah? Itu asam palmitat kalau dalam bahasa Indonesia, dan itu adalah salah satu jenis asam lemak yang jenuh. Good. Satu, asam palmitat. Ada lagi yang lain? Hana Jessica, boleh? Ini, Bu, kalau saya temu ada asam stearat. Oke, good. Asam stearat itu juga merupakan asam lemak jenuh ya. Hari ini kita sudah belajar mengenai lemak itu adalah makromolekul yang memiliki sifat tidak larut di dalam air. Ciri-cirinya tadi ada 3 ya. Rasa licin, kemudian dia tersusun dari gliserol dan juga asam lemak, dan yang ketiga, dia hidrofobik. Dia tidak suka dengan air. Nah, kaitannya dengan kehidupan, kalian sudah bisa menghubungkannya tadi ya, kaitannya dengan cuci tangan, kaitannya dengan virus corona, dan ternyata di sini kita melihat bahwa pembelajaran mengenai lemak ini dekat sekali dengan kehidupan kita. Apalagi ilmu kimia yang begitu luas, itu pasti sangat berkaitan dengan kehidupan kita. Kita yang punya kesempatan untuk belajar ilmu kimia harusnya bersyukur, karena kita semakin bisa melihat, oh ternyata indah sekali ya alam ciptaan ini, sangat relate, sangat berkaitan dengan kehidupan kita. Nah, anak-anak, ini adalah untuk pertemuan selanjutnya, ada 3 pertanyaan yang dapat kalian jawab, kalian cari tahu sebelum kita bertemu minggu depan. Pertanyaan ini akan Ibu kirimkan juga di grup WhatsApp kelas kita. Kemudian materi minggu depan kita akan membahas mengenai penggolongan lemak jenuh dan tak jenuh. Dan kalau kalian ada pertanyaan, boleh ditanyakan ya. Karena waktu kita terbatas di Zoom ini, maka kalian bisa tanya di grup WhatsApp, Ibu akan jawab. Oke? Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kalian yang sudah memperhatikan, kalian yang sudah melakukan kegiatan asinkronus dan juga sinkronus diikuti dengan baik.
Terima kasih ya untuk pembelajarannya. Kalian tetap semangat selama pembelajaran daring ini. Terima kasih untuk hari ini. Sampai bertemu lagi.